Ya pemirsa, setelah nama dua DPU Andi dan Dani dihapus karena dugaan fiktif oleh polisi, kini muncul dugaan jika salah satu TKP kematian Vina dan Eki juga dianggap fiktif. Adanya perbedaan terkait TKP penemuan tubuh Vina dan Eki saat akan dievakuasi, Marwan menilai semakin menambah deretan kejanggalan. Lantas apakah hal tersebut akan mengubah semua putusan hukum? Kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Bak benang kusut munculnya bukti dan kesaksian baru membuat pembunuhan kedua sejoli ini bak cerita detektif yang menunggu dipecahkan pada bab terakhir. Terbaru, kuasa hukum Peggy Setiawan Marwan Iswadi menyinggung dugaan TKP penemuan pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 adalah fiktif. Dugaan itu muncul setelah adanya kesaksian dari Suroto, seorang yang mengaku menolong dan mengevakuasi tubuh Vina dan Eki di Jalan Raya Talun, Cirebon. Adanya perbedaan terkait TKP penemuan tubuh Vina dan Eki saat akan dievakuasi, Marwan menilai semakin menambah deretan kejanggalan. Terlebih kala itu ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana yang menjabat sebagai kanit narkoba, melakukan penyelidikan yang seharusnya dilakukan oleh anggota Reskrim Polres Cirebon. Ini kan TKP kalau menurut Pak Suroto itu adanya di mayat jenazah itu ditemukan di tengah. Sementara menurut kepolisian ada di pinggir. Ini ada apa? Perkara ini ada apa? Makanya saya bilang kita tarik lagi ke belakang. Tarik ke belakang. Perkara ini Mbak, Ibtu Rudiana itu jabatannya kanit narkoba. Tetapi saya membaca di dalam putusan pengadilan, Ibtu Rudiana itu bikin surat perintah penyelidikan. Loh, saya bilang kok Ibtu kok bisa bikin? Kapolresnya kemana? Seharusnya Kapolres yang memerintahkan, bukan dia. Dan menangkap langsung para tersangka itu dia. Dari Polda sendiri mengatakan, kalau si Andi sama si Dani adalah fiktif, berarti perkara ini fiktif. Kalau fiktif ada berpengaruh ke klien saya, tidak usah ditangkap, jangan ditangkap dong klien saya. Ini kan fiktif, perkara fiktif. Buat apa kita perlanjutkan? TKP-nya fiktif, yang pelaku utamanya juga fiktif. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Ya tidak usah diteruskan dong terhadap klien saya. Klien saya ditutup perkaranya. SP3 apa salahnya? Kenapa kita mesti malu? Ya itu, Kapolri kenapa kita mesti malu Kapolri? Saya ingat kata-kata Kapolri, masih saya ingat itu. Kalau ikan busuk, kepalanya dibuang. Nah sekarang buang dong. Kapoldanya copot bila perlu. Dirkrimum bila perlu, copot dirkrimumnya. Dalam kesaksiannya, Suroto mengatakan tubuh Vina dan Eki berada di tengah jalan dan mepet ke median jalan saat akan dievakuasi tanggal 27 Agustus 2016. Sementara pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tubuh Vina dan Eki pertama kali ditemukan di pinggir jalan flyover Talun tersebut. Di situ udah ada tergeletak dua korban. Itu. Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya langsung fokus, berdarah. Banyak, darah itu banyak dan ngalir ke Dari mana? dari kepala, dari badan, dari mana. Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya Pak. Dari dua korban. Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong. Suroto juga menyebutkan jika Eki sudah meninggal di TKP, sementara Vina masih hidup dan sempat meminta tolong kepada dirinya. Suroto pula lah yang membawa Vina saat itu masih hidup ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Vina meninggal dunia di rumah sakit, bukan di TKP Jembatan Talun. Kesaksian Suroto ini bertolak belakang dengan keterangan Rudiana di persidangan, di mana Rudiana menyebutkan korban ditusuk dengan samurai dan tewas di lokasi. Keterangan yang saling bertolak belakang dengan fakta persidangan semakin panjang. Apalagi setelah 5 orang saksi muncul dan mencabut keterangan mereka di berita acara perkara atau BAP yang dibuat di tahun 2016. Selasa 4 Juni lalu, Liga Akbar yang merupakan teman korban Eki mencabut beberapa poin kejadian yang berisi kejadian pengejaran dan pelemparan terhadap Vina dan Eki.
Dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Liga memberikan kesaksian bertemu kedua korban sebelum peristiwa penganiayaan terjadi. Namun poin adanya pengejaran dan pelemparan dicabut oleh Liga Akbar. Di pekan ini, teman-teman 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pun muncul dan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Mereka merupakan teman terpidana Eko Ramdhani, Jaya, Supriyanto, Eko Sandi, dan Hadi Saputra yang mengetahui keberadaan kelimanya saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Keempat saksi ini adalah Okta, Ahmad Saipuddin, Pramudia, dan Teguh. Para saksi tersebut menceritakan bahwa sesungguhnya 5 terpidana menginap bersama mereka di rumah anak Pak RT pada kejadian 27 Agustus 2016. 2 orang saksi yakni Pramudia dan Teguh mengaku merasa ketakutan akhirnya menuruti arahan penyidik untuk mengubah kebenaran. Namun kini keduanya mencabut semua keterangan mereka dalam laporan BAP yang dibuat tahun 2016. Lantas, apakah tindakan mencabut keterangan dalam BAP yang dilakukan oleh saksi-saksi dapat merubah proses hukum dan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Lalu, keterangan yang saling bertolak belakang hingga dugaan TKP fiktif akankah mengubah semua putusan hukum? Tim TV One mengabarkan.